Baik, Bapak jelaskan dulu. Nanti kita buat 2 sesi. Sesi pertama Bapak menjelaskan materi ini terlebih dahulu. Untuk sesi kedua nanti Bapak sesi tanya jawab ya. Baik Pak, baik. Ya. Baik, ini untuk pertemuan kita yang kelima. Pertemuan kita yang kelima ini masih sama seperti pertemuan ketiga dan keempat. Topik bahasan kita masih terkait dengan proteksi, ya, safeguard dan hak-hak atau rights di dunia digital. Nah, dulu itu pada pertemuan ketiga Bapak sudah menjelaskan terkait dengan perlindungan data pribadi, keamanan daring dan privasi individu. Nah, beberapa contoh juga sudah Bapak berikan pada pertemuan ketiga. Kemudian di pertemuan keempat itu juga sudah dijelaskan terkait dengan hak-hak atau rights ini, diantaranya terkait dengan kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual, dan aktivisme sosial. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di PowerPoint yang Bapak upload di Instagram pada pertemuan minggu lalu. Nah, baik, untuk hari ini kita studi kasus saja. Jadi, di antara beberapa data pribadi, keamanan daring, dan privasi individu ini ternyata juga menimbulkan berbagai permasalahan. Nah, permasalahan itu ya diantaranya, mari kita perhatikan. Pertama adalah skandal Facebook. Nah, skandal Facebook ini pernah terjadi pada tahun 2014, di mana Facebook ini mengirimkan data pribadi pengguna kepada Cambridge Analytica yang digunakan untuk kampanye presiden di Amerika Serikat. Dan ini tentunya merugikan kita selaku pengguna data, ya, selaku pengguna Facebook tentunya. Dan ini terjadi pada tahun 2014 kasusnya. Kemudian ada kasus yang lagi hangat ini dibicarakan terkait dengan aplikasi Zoom Meeting, ya, seperti yang kita pakai saat ini. Aplikasi Zoom Meeting itu dikabarkan diberitakan bahwa Amerika, Taiwan, Jerman, dan Singapura larang penggunaan aplikasi Zoom. Nah, apa alasannya? Nah, dari sumber berita kompas.com itu menjelaskan bahwa aplikasi Zoom ini, ya, dengan adanya COVID-19 ini tentu meningkatkan sampai 1.900% pengguna. Artinya usernya semakin banyak. Nah, dengan semakin banyaknya pengguna, itu tidak dibarengi dengan enkripsi yang lemah. Artinya keamanan di Zoom ini masih lemah sehingga memunculkan fenomena Zoom bombing. Nah, Zoom bombing ini ketika orang yang tidak dikenal itu masuk ke dalam konferensi atau ke dalam percakapan kita. Kemudian hal ini tentu merugikan kita sebagai pengguna karena percakapan kita itu bisa dikuping oleh orang lain atau orang lain mengirimkan hal-hal yang sifatnya negatif, ya. Nah, dan juga bisa jadi data pribadi kita seperti email dan lain-lain itu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga beberapa negara itu sudah melarang penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Ini yang terjadi di Pontianak. Nah, ada kasus dulu tahun 2016. Nah, tahun 2016 data Dapodik di SD Muhammad Mujahidin dijebol. Nah,
ada orang tua transfer sebesar 12 juta kepada pelaku. Nah, ini tentunya sangat merugikan sekali ya. Nah, dari 20-an orang tua murid SD Mujahidin yang ditelepon ya. Nah, katanya anaknya jatuh dari lantai 3. Nah, bahkan ada yang sudah tertipu dengan menyetor EP 12 juta ke rekening penelpon. Nah, penelpon ini ternyata memanfaatkan data itu didapat dari operator. Nah, karena beberapa hari sebelum terjadinya kasus penelpon misterius ini ya ke 20 orang tua siswa, ada orang yang tidak dikenal ini mengaku dari Kemendikbud meminta data siswa kepada operator sekolah. Nah, kebetulan operator sekolahnya itu Sutaji ya. Nah, Sutaji yakin oh ini dari Dapodik. Nah, meminta data siswa sehingga data siswa itu diberikanlah kepada oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian data itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk memeras atau untuk meminta uang kepada korban. Dalam hal ini orang tua siswa yang dikabarkan anaknya jatuh dari lantai 3. Padahal itu hanya modus penipuan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ternyata dari pihak sekolah sendiri sebenarnya belum cross-check, belum memastikan bahwa yang nelpon itu benar-benar dari Dapodik atau dari Diknas ya dan lain-lain. Percaya begitu saja sehingga data itu bisa bocor ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Di lain pihak juga orang tua siswa begitu yakin ketika mendapat telepon bahwa anaknya jatuh di lantai 3, minta uang untuk biaya berobat, langsung ditransfer begitu saja tanpa ada konfirmasi dan kejelasan. Nah, dan kebetulan pada saat itu nomor telepon sekolah memang sudah dinonaktifkan oleh pelaku sehingga tidak bisa dihubungi sekolah. Nah, harusnya sih kalau sekolah tidak bisa dihubungi, mungkin bisa dihubungi orang tua siswa lain atau guru lain sehingga tidak dengan begitu saja percaya pada kabar yang disampaikan. Nah, kemudian kejahatan yang lain seperti Facebook palsu ini sebenarnya banyak sekali ya, karena pengguna Facebook itu sangat banyak sekali sehingga semakin banyak data maka semakin empuk menjadi sasaran oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kasus Facebook palsu ini sebenarnya si pelaku ini mengincar data dan email dan password korban lewat teknik phishing. Nah, phishing ini mengelabui data pengguna seolah-olah mereka login di halaman asli, padahal mereka login di halaman palsu yang memang sudah disiapkan oleh si pelaku. Nah, jadi ini sangat rentan sekali ya ketika berselancar di dunia maya, ketika mendapat tautan email dan lain-lain, ini jangan langsung diklik. Nah, ini menurut Perskilab ada beberapa saran ya. Nah, jadi jangan langsung diklik, bila perlu diketik manual saja. Khawatirnya alamat yang dilihat itu dia mengalihkan ke alamat lain yang dikehendaki oleh pelaku kejahatan. Nah, atau gunakan koneksi aman ketika menggunakan WiFi umum atau WiFi publik yang biasanya yang tidak pakai password itu lebih rentan terhadap penyadapan data. Nah, penyadapan data pribadi terutama ya kalau menggunakan mobile banking dan lain-lain disarankan jangan menggunakan koneksi WiFi umum. Lebih baik menggunakan koneksi seluler. Nah. Baik, ini kasus yang kedua terkait dengan kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual, dan aktivisme sosial. Kasus pertama ini
kebebasan berekspresi ya, kita bebas saja berekspresi, tetapi mungkin ada batasan yang harus kita ketahui, seperti yang terjadi pada seorang dosen Sucipto Purnomo menghina Jokowi. Nah, dinonaktifkan sebagai dosen. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata Sucipto Purnomo ini dosen jurusan Seni dan Bahasa Jawa di Universitas Negeri Semarang, UNES, ini dinonaktifkan setelah membuat postingan di akun Facebook-nya. Jadi isi akun Facebook-nya sebenarnya tidak panjang, hanya sepetikan begini, penghasilan anak-anak saya menurun drastis pada lebaran kali ini. Apakah efek Jokowi yang terlalu asik dengan Jan Etes? Nah, Jan Etes ini cucunya Jokowi ya. Nah, jadi begitulah postingan yang diunggah Sucipto sehingga berdampak pada hal lain ya, merembet ke hal lain sehingga diberitakanlah bahwa statusnya sebagai dosen dinonaktifkan. Nah, kita bisa saja buat status sosial, ya kan, mengkritisi, tetapi tentu harus beretika. Nah, contoh lain ini terkait dengan kekayaan intelektual, bahwa hak kekayaan intelektual itu juga dilindungi oleh undang-undang. Nah, ketahuan plagiat, gelar akademik 4 profesor dicabut. Nah, ini diberitakan pada 30 April 2018. Nah, jadi mengapa ini bisa terjadi? Ternyata si dosen lebih memilih jalan pintas, misalnya selama menjabat jadi menteri sudah 4 profesor yang diberhentikan. Nah, karena dosen itu wajib melakukan penelitian, namun masih banyak juga dosen yang hanya suka mengajar dan mengabaikan penelitiannya. Nah, ini juga pesan untuk sivitas akademik termasuk juga mahasiswa, bahwa ketika membuat sebuah karya ilmiah, sedapat mungkin hindarilah plagiasi atau hanya sekedar copy paste. Jadi anak-anak semester 2 ini harusnya sudah mulai belajar bagaimana membuat artikel, membuat makalah, sehingga ketika nanti menyusun skripsi itu sudah terbiasa dan tidak melakukan hanya sekedar copy paste atau plagiarisme. Nah, ini aktivisme sosial. Nah, kita boleh saja sebagai kaum aktivis menyuarakan pendapat, ya kan? Tetapi jangan seperti kasus ini ya, aktivis Solo ISS ditangkap usai kritik Jokowi soal investasi. Nah, jadi ISS ini mengunggah sebuah gambar pada fasilitas story di Instagram pada Januari 2020. Nah, jadi story Instagram kemudian bunyinya seperti ini. Entah apa dosa rakyat Indonesia sampai punya presiden laknat kayak Jokowi ini. Nah, bunyinya seperti itu. Sehingga ini termasuk kasus penghinaan terhadap presiden. Nah, ini sebisa mungkin dijauhi. Kita boleh kritis, boleh menyampaikan pendapat, boleh ya kebebasan berekspresi, tetapi tentu pada batasan-batasan tertentu. Jangan sampai terjadi ya seorang aktivis menghina presiden. Nah, jadi ini contoh yang sebenarnya ya sebisa mungkin kita hindari. Dan jangan sampai ini terjadi kepada kita. Nah, kepada mahasiswa. Ya, punya akun media sosial, kita bebas mengungkapkan apa saja, tetapi ingat kebebasan itu juga ada batasnya. Sehingga jangan sampai beberapa kasus terkait dengan kebebasan berekspresi ini, ya kan? Nah, kekayaan intelektual, aktivisme sosial ini menjadi sandungan, artinya ya merugikan diri kita sendiri.
Baik, dari Bapak untuk PowerPoint-nya cukup sampai di sini. Jadi ada beberapa contoh yang sudah Bapak berikan, gambaran bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan media digital untuk kepentingan yang sifatnya positif. Artinya bisa saja kita menjadi aktivisme sosial, menyampaikan pendapat, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan kampus, tetapi dengan etika dan tata cara yang baik. Jangan memojokkan orang lain, jangan menyampaikan hoaks, jangan menyampaikan unsur sara, ya kan, memojokkan agama-agama tertentu dan lain-lain. Itu sebisa mungkin dihindari sehingga tidak terjadi kasus-kasus seperti yang diberitakan tadi. Nah, nanti akan Bapak buka sesi berikutnya dengan beberapa pertanyaan. Setelah ini kita diskusi, silakan ditanggapi masukan-masukan dan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Silakan. Ya, silakan. Sebelumnya mikrofonnya di-unmute dulu. Ya, mikrofonnya di-unmute. Silakan, ada pertanyaan? Jadi ngambil apa tahu? Nanti ambil. Ayo, Nini, Denny, Andri, ya ada. Silakan, Bapak berikan kesempatan. Silakan, ada pertanyaan, kita sesi diskusi. Materinya sengaja Bapak buat lebih singkat supaya kita bisa berdiskusi lebih panjang. Silakan tanggapannya. Tunggu, nanti angkat. Menurut mahasiswa bagaimana? Apakah kasus yang Bapak sampaikan tadi ini bisa dipahami apa dan mengapa? Bisa, Pak. Ada pertanyaan, Neneng? Alhamdulillah bisa, Pak. Tidak. Sudah jelas. Ya. Karena setelah ini Bapak tugaskan nanti untuk resum pertanyaan dan jawaban. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, apa yang mau Bapak jawab nih? Silakan, Selfie. Mungkin Selfie. Tidak ada, Pak. Nah, kalau kalau ini kira-kira apa tanggapannya? Skandal
Ayo, silakan ditanggapi. Ini gimana? Halo. Bagaimana? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, Pak, saya ingin bertanya. Iya, ya, silakan. Apakah Undang telah membuat peraturan tentang menyalahgunakan media sosial atau mengeluarkan pendapat, Pak? Andri Maulana ya? Andri? Halo Andri? Andri? Halo Andri? Andri? Andri, mana yang tadi bertanya ya? Jadi pertanyaannya peraturan terkait dengan kebebasan berpendapat. Nah, di media sosial biasanya di media sosial terkait dengan kebebasan kita berekspresi itu akan dibatasi oleh Undang-Undang ITE. Nah, jadi ada Undang-Undang ITE, satu di antaranya di dalamnya yang sering sangkut atau yang sering menjadi kasus adalah pencemaran nama baik, kemudian pasal penghinaan. Nah, itu lebih sering ditemukan kasus ya pencemaran nama baik, kemudian pasal penghinaan di dalam Undang-Undang ITE. Sehingga ketika kita mengkritisi orang lain di media sosial, pastikan kritik yang kita sampaikan itu bersifat membangun, jangan menghina, jangan memojokkan ya, karena itu tidak berujung pada pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, kalau tidak ada bukti dan data, jangan diumbar-umbar di media sosial. Tapi kalau diyakini itu ada bukti dan data yang jelas, silakan. Karena kalau tidak nanti ya ujungnya ada yang pihak yang tidak terima, kemudian menjadi kasus pencemaran nama baik. Baik, ada lagi? Nah, untuk yang ini gimana? Amerika, Taiwan, Jerman larang penggunaan aplikasi Zoom. Nah, menurut mahasiswa Bapak gimana tanggapannya? Ya, Franciscus. Mengenai dengan menggunakannya salah, kita jangan menggunakannya pada saat kita tidak melakukan punya aku bertagi lupa habiskan. Ini apa? Ya. Pada saat menggunakan Zoom meeting ini kita jangan menggunakannya secara salah sehingga Zoom meeting ini tidak diartikan ataupun tidak di Lanjut. Iya, apa itu? Kenapa? Cara artikan pada saat Ya, lebih bagus pada saat kita perkuliahan ini. Jadi pada saat itu orang-orang itu
pun tidak menanggapinya dengan seperti kayak Udah mau koneksi teh jaringan kami di ini lebih apa lagi kayak yang lain Pak. Itu enggak Pak? Ya, Bapak baik. kalau terbatas-batas. Betul, untuk penggunaan Zoom meeting prioritaskan untuk hal-hal yang sifatnya membantu kita saja dalam kondisi saat ini ya. Menurut Francisco ya tidak masalah kita menggunakannya. Tapi untuk di lain sisi untuk hal-hal penting, misalnya rapat-rapat penting yang sifatnya itu menyangkut hal-hal penting, sebaiknya ya tidak menggunakan aplikasi Zoom Meeting karena kita sudah tahu rentan untuk di kuping orang lain, di atas orang lain. Iya Pak, iya Pak. Sehingga sebaik mungkin ya dihindari ya. Nah, tetapi untuk saat ini memang aplikasi ini cukup membantu. Baik, karena waktu Bapak sudah habis, kita akan ketemu lagi 5-10 menit. Tunggu Bapak 10 menit akan datang, kita join lagi menggunakan akun ini. Silakan tunggu 10 menit lagi ya. Masuk lagi ya. Baik, Pak. Ya.